Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Patut kita mengucap syukur kepada Allah atas setiap kasih dan kemurahannya bagi kita sampai saat ini. Di awal minggu ini tentu kita sudah sedia dengan segala rencana-rencana kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, agar itulah menjadi satu-satunya penuntun dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Kita siapkan bagian Alkitab kita dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 untuk menjadi landasan perenungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kepadamu ya Bapa, kami datang memuji dan menyembah, karena Engkaulah Allah kami, Allah yang hidup dan berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Kami bangun pagi hari ini, menikmati nafas kehidupan, semua karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, lalu melakukan dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 tentang perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Amin. Menguatkan hati kepada Tuhan. Demikian tema untuk perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah kita melihat bangunan yang besar? Baik itu rumah, gedung gereja, kantor, sekolah, mal, dan lain-lain. Sempatkah bangunan tersebut membuat Bapak, Ibu, Saudara-saudari terpesona? Gedung-gedung pencakar langit kini banyak terdapat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Pembangunan gedung-gedung tinggi tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat, karena membutuhkan perencanaan yang matang. Karena semakin tinggi bangunan gedung, semakin dalam atau kokoh pula pondasi yang harus ditanam. Jika tidak, gedung itu akan mudah goyah atau runtuh bila ada goncangan atau badai datang. Nah, kehidupan kekristenan kita pun juga harus demikian. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu menasehatkan agar kita makin kuat di dalam Tuhan. Makin kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Artinya, di luar kuasa Tuhan, manusia tidak mampu bertahan menghadapi setiap peperangan atau pergumulan. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menuliskan nasihatnya agar setiap orang percaya memiliki sebuah persiapan yang matang menghadapi berbagai perlawanan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.
Jangan takut, apalagi patah semangat dan menjadi lemah. Di akhir zaman ini, banyak orang Kristen yang jatuh oleh karena perangkap iblis. Bahkan tidak segan-segan mereka meninggalkan imannya. Iming-iming kekayaan, jabatan, dan popularitas, mereka rela jual keselamatannya. Ada juga masalah-masalah lain seperti sakit penyakit, sehingga iman menjadi goyah, lalu meninggalkan Kristus. Seharusnya, apapun yang terjadi tetaplah kuat di dalam Tuhan. Ingatlah, ketika Yesus dicobai, Ia mampu mengatasinya dengan cara terus memperkatakan firman Tuhan. Sebab kekuatan Tuhan terletak pada kuasa firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, Roh Kudus telah dicurahkan bagi kami. Sehingga Roh Kudus itulah menuntun kami untuk selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini, kami kembali diajak untuk menguatkan hati kami kepada Tuhan. Dan semakin menyadari bahwa di luar kuasa Tuhan, kami dengan segala keterbatasan kami tidak akan mampu menghadapi berbagai pergumulan. Tolonglah ya Tuhan, pergumulan seberat apapun dalam kehidupan ini tidak akan pernah membawa kami jauh dari Tuhan. Tidak akan pernah membuat kami ingin menyerahkan dan menanggalkan anugerah keselamatan kami. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami terus berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu dan janji keselamatan yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk kehidupan hari ini yang Engkau boleh karuniakan bagi kami. Kami sudah siap dengan rencana pekerjaan kami, anak cucu kami dengan rencana belajar, bekerja. Kiranya Tuhan menolong. Semuanya itu boleh dijalani dengan baik, dengan penuh sukacita, bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kehidupan kami sekalian menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kami kesehatan dan kekuatan di sepanjang hari ini, agar terus juga bersaksi tentang kasih Kristus melalui kesempatan-kesempatan perjumpaan kami dengan orang-orang di sekeliling kami. Tetap jaga dan peliharakan orang tua kami yang lanjut usia. Mereka menikmati masa-masa indah mereka di hari tua bersama dengan anak cucu. Mereka, meskipun ada banyak orang tua kami yang lanjut usia, yang harus bertahan seorang diri, namun kami percaya sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tetap pegang teguh mereka Tuhan di sepanjang kehidupannya. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dalam keadaan sakit. Nyatakanlah pemeliharaan-Mu bagi mereka ya Bapa. Berkati dalam setiap perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Bahkan keluarga yang mendampingi pun Tuhan tetap pelihara. Ini kami ya Bapa menyerahkan diri kami, kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu di sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas dengan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya, dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.